Bagaimana kita mau mencegah penyelundupan narkotika lewat sampan-sampan, lewat kapal nelayan di ribuan pelabuhan tikus, saudara-saudara. Karena itu kita hadapi, kita atasi dengan tradisi kita, dengan budaya kita, yaitu bersatunya suatu bangsa. Jadi saya ingatkan di mana-mana, tentara harus jadi tentara rakyat, polisi harus jadi polisi rakyat, sehingga rakyat nanti yang jadi mata dan telinga, rakyat yang lapor ke kepala desa, kepala dukuh, Pak, tadi malam jam 1 ada perahu yang merapat, ada kapal yang merapat. Enggak ada kapal mau mendarat jam 1 malam di pantai yang sunyi, ya kan? Enggak ada. Niatnya pasti brengsek. Kalau dia niatnya baik, dia akan mendarat ke pantai ya waktu terang. Jadi ini masalah di seluruh dunia. Bahkan sekarang ada modus si kartel narkoba punya kapal selam, saudara-saudara. Dia punya kapal selam. Jadi saudara-saudara, saya menyampaikan penghargaan saya, terima kasih kepada Polri. Memang 1 tahun ini saya fokus kepada hal-hal yang lain, tapi saya mengerti dan saya terima kasih Anda nangkep tugas yang saya berikan di awal pemerintahan saya. 3 hal Anda sudah jalankan, sekarang sudah Anda buktikan ke rakyat. Anda sudah mencegah tersebarnya narkoba yang sedemikian besar. Walaupun kita bisa bayangkan bahwa kartel-kartel itu tidak akan mau kalah. Ini dimanapun seperti itu. Jadi polisi harus lebih sigap, harus kompak kerjasama dengan TNI, dengan Bea Cukai, dengan Kejaksaan, semua lembaga kita harus jadi satu tim. Saya selalu mengatakan kita harus bekerja dengan teamwork. Jangan ego sektoral, jangan loyalitas korps berlebihan. Kita satu korps, Korps Merah Putih, Korps NKRI. Jadi saudara-saudara, masalah narkoba ini sangat-sangat strategis. Kalau kita kalah, tidak mungkin kita jadi negara maju. Tidak mungkin. Ada presiden-presiden negara-negara lain, negara tertentu, yang ambil tindakan drastis sekali. Dia nembak di tempat siapapun yang pegang narkoba. Akibatnya juga ada anak-anak yang mungkin korban malah ditembak mati. Tapi saking mereka ingin habiskan masalah ancaman ini, mereka bersedia melakukan tindakan yang sangat drastis. Kita masih ada upaya rehabilitasi dan sebagainya. Tapi ini menjadi PR bagi kita sekarang, ya kan? Rehabilitasi kita harus lebih teliti, lebih efektif. Tapi saya terima kasih semua lembaga yang sudah menjalankan upaya rehabilitasi ini. Tapi ini tidak mungkin kalau tidak bersama-sama kita lakukan melalui semua lembaga pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan, pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, harus terus kita lancarkan bersama. Karena itu masalah pramuka sangat penting.
masalah olahraga sangat penting. Segala upaya organisasi agar pemuda-pemudi kita dibesarkan menjadi tangguhan terginus. Karena itu makan bergizi sangat strategis. Ya. Kita tidak boleh ada rakyat kita yang kelaparan. Itu tekad saya, itu upaya saya, itu perjuangan saya bersama tim saya, bersama kabinet saya. Saya percaya kita bisa lakukan itu dengan kita perang lawan korupsi. Setiap rupiah kita hitung, setiap proyek kita cegat kebocorannya, kita bisa menghemat banyak dan berani memperbaiki sistem. Kalau sistemnya salah, kita harus berani memperbaiki. Dan tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pinter yang berada di dalam pemerintahan merasa dia bisa mengakali pemimpin politik, mengakali rakyat. Karena saya memperhatikan ada mereka-mereka yang bercokol menggunakan sistem untuk mencuri uang rakyat, uang negara. Ini harus kita bongkar sampai akar-akarnya. Saya terima kasih sekali lagi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya yakin dan percaya saudara akan berhasil untuk menertibkan institusi Anda. Sama dengan yang lain, TNI juga harus tertib. Masalah penyeludupan itu masalah semuanya. Angkatan Laut, Bea Cukai, polisi air, ada kan polisi air, Bakamla, KPLP, itu semuanya harus bekerja sama. Penegakan hukum semua, jaksa, polisi harus bersama-sama. KPK, BPK, BPKP, kita sama-sama satu tim. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita bekerja dengan benar, apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia bangsa yang sekarang sangat besar, semua orang tahu kekayaan kita. Sekarang masalahnya kita harus berani mengelola kekayaan tersebut. Kita tidak boleh takut menegakkan hukum, takut menegakkan kebenaran. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh, tantangannya adalah sangat besar. Selamat saudara telah merubah 228 kampung narkoba menjadi 118 kampung bebas narkoba.